Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Atas nama Gereja Perki Nederlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederlands saat ini, maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardikale. Sebelum kebaktian kita mulai, mohon untuk telepon dinonaktifkan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi kekal, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyertakan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. De tema van vandaag is woord en vruchtbare volgeling van Yesus. Menjadi Kristus yang berbuah. Tema hari ini adalah bukan ini sebenarnya, tapi berdoa.
di ruang atas menunggu dan berdoa. Dan saya akan membacakan nats pembimbing dari Yohanes 14 ayat 26. De leiding geven de tekst van vandaag is Johannes 14 vers 26. Ik zal in het Indonesisch lezen. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerahnya. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu sebagai satu keluarga Kristus untuk beribadah dan bersekutu bersama-sama. Tapi kami mengaku bahwa kami sesungguhnya tidak layak untuk hadir di hadapan-Mu karena dosa-dosa kami. Tuhan ampunilah kami jika kami sebagai pengikut Kristus masih sering jatuh dalam dosa. Kami gagal mengampuni saudara kami gagal mengampuni diri sendiri, kami gagal melihat kebutuhan orang lain dan merespons kebutuhan itu, atau mengasihi mereka seperti Tuhan menghendaki kami untuk mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan ampunilah kami. Ampuni kami jika sebagai satu tubuh Kristus kami tidak satu hati, tidak satu tubuh seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan ampunilah kami. Ampuni kami jika sebagai satu keluarga kami juga seringkali melukai satu sama lain. Tuhan ampunilah kami. Biarlah darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di kayu salib yang menutupi kami, yang menyucikan kami kembali, sehingga kami boleh layak untuk hadir di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Saya akan bacakan dari Roma 6 ayat 5 dan 7 berita anugerah Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Mari kita bangkit berdiri. Jikalau penghibur
yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mari kita sambut firman ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk. Sein kinderen? Nee. Nee, geen kinderen? Oke. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan bersama-sama lebih dulu berdoa. Laten we samen bidden. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Roh Kudus yang memberi hikmat, sehingga waktu kami membaca firman ini, sungguh kami bisa mengerti. Dan ketika kami mendengarkan pengeluaran firman Tuhan, Roh Kudus membuat kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami masing-masing secara pribadi. Roh Kudus yang menanam firman itu dalam hati kami, dan firman yang ditabur itu kami berdoa biarlah sungguh bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Onze Vader in de hemel, wij willen luisteren naar uw woord. Heilige Geest, spreek tot ons, zodat we Gods woord kunnen begrijpen. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang beri depan, biarlah kuasa Tuhan sendiri yang Tuhan anugerahkan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami semua menyerahkan diri kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 hingga yang ke-14 dan Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-8 hingga yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, goedemorgen. Ya, beberapa waktu yang lalu memang kita merayakan Paskah dan hari ini saya bicara tentang Pantekosta, sebenarnya agak lompat, tapi ini hal yang menurut saya penting ya. Ik zal in het Indonesisch spreken en Oefen op de Beamer in het Nederlands vertaling lezen. Nah saudara, sebelum saya mulai saya ingin bertanya dulu kepada saudara-saudara, apa yang biasanya saudara lakukan atau rasakan pada waktu menunggu? Apalagi kalau di Indonesia kan yang kalau ada janjian suka telat. Apa yang saudara lakukan kalau sedang menunggu? Apa? WhatsAppan. WhatsAppan, buka Facebook, buka Instagram ya, jadi scrolling gitu ya. Buka handphone. Mungkin juga sambil minum kopi atau buka-buka sosial media. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apakah saudara menikmati menunggu? Apalagi kalau orangnya nggak tahu kapan jam berapa datangnya. Gimana? Tergantung yang ditunggu siapa. Baca buku sambil baca. Kalau menikmati, menunggu siapa? Menunggu siapa? Apakah ada waktu di mana saudara menikmati? Ya, ik vind het leuk om te wachten, gitu. Ada yang, oh ya saya menikmati menunggu? Enggak ada, sepertinya enggak ada yang suka menunggu lama ya. Ya banyak dari antara kita enggak terlalu suka menunggu. Nah pertanyaan saya berikutnya, siapa yang kalau menunggu berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya? Berdoa. Ada yang menunggu dan menunggu seseorang datang enggak tahu kapan, sambil menunggu berdoa saja? Ada? Saudara memang jujur apa adanya ya. Jadi banyak yang enggak berdoa waktu menunggu. Nah, saudara-saudara dalam kisah para rasul yang tadi kita baca, para murid itu berkumpul di ruang atas waktu mereka sedang menunggu kedatangan Roh Kudus. Nah, mungkin pada waktu mereka menunggu juga bingung juga rasanya ya, karena Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Dan itu sama sekali berbeda dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Karena Tuhan Yesus kan sudah terangkat ke surga, waktu itu tidak ada bersama dengan mereka. Tadinya mereka membayangkan Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang membawa kemerdekaan untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka. Udah hilang gitu seolah-olah ya. Dan mereka menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Tapi para murid ini sesungguhnya tidak tahu kapan Roh Kudus datang, karena Tuhan Yesus tidak bilang kapan Roh Kudus datang. Dan bagaimana caranya Roh Kudus akan datang pada mereka. Mereka tidak tahu. Waktu Yesus sudah terangkat ke surga,
para murid pergi ke Yerusalem untuk menunggu di sana, di ruang atas yang disebut senekel. Dan ruang atas ini atau senekel ini kita bisa temukan di beberapa bagian cerita Alkitab. Misalkan waktu sebelum disalib, Tuhan Yesus membuat perjamuan terakhir ya, makan bersama dengan para murid, mengajar para murid juga itu di ruang atas atau senekel ini. Bisa ditemukan di beberapa bagian cerita Alkitab. Ini ruang yang sama yang murid-murid pakai waktu mereka menunggu kedatangan Roh Kudus ya, di ruang atas ini. Nah, itu kalau di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, ruang atas ini contohnya waktu Daud memberi perintah atau instruksi kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Itu juga di ruang atas. Nah, bedanya kalau di Perjanjian Lama, ruang atas itu biasanya hanya dimiliki oleh raja atau imam, kepala misalkan. Karena ruang ini adalah ruang yang teduh, yang terpisah dari keramaian kota. Nah, kemudian di kemudian hari atau di Perjanjian Baru ternyata sudah banyak ditemukan di rumah-rumah biasa. Ya. Ruang atas ini banyak ditemukan di rumah-rumah orang-orang waktu itu. Ruangan ini dipakai untuk tempat berkumpul, tempat persekutuan ya, atau tempat untuk menerima tamu yang penting. Jadi ruang ini adalah ruang yang khusus terpisah untuk bisa memisahkan diri dari keramaian sehari-hari untuk mendengarkan Tuhan atau pengajaran di ruang ini. Nah, disinilah, ruangan inilah para murid menunggu kedatangan Roh Kudus sambil berdoa bersama-sama. Dan di ruangan inilah gereja yang pertama, gereja mula-mula lahir. Nah, waktu mereka menunggu, mereka juga menunggu dengan penuh antisipasi ya. Kalau saudara menunggu seseorang, yang penting walaupun nggak menikmati kan ada deg-degannya, ada anxiety-nya, ada banyak antisipasi terjadi di situ. Tapi mungkin mereka juga tidak menyadari sesungguhnya itu Roh Kudus itu apa yang sedang mereka nantikan. Mungkin mereka juga tidak betul-betul menyadari sesungguhnya Roh Kudus itu bukan sesuatu tetapi seseorang. Ya, an person gitu ya, seseorang. Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi dan gereja dibangun dalam relasi dengan pribadi, relasi yang penuh kasih antar pribadi. Relasi antara pribadi Tuhan dengan kita, relasi antara kita satu dengan yang lain, itulah gereja. Nah, ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu selalu butuh objek untuk dikasihi. Dan kita semua dirancang untuk memiliki relasi kasih ini. Ya, sama seperti relasi yang sempurna, kasih yang sempurna antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, waktu para murid menerima Roh Kudus, itu seperti kayak dapat kabel telepon. Kalau zaman dulu masih pakai kabel ya, nggak pakai kabel telepon. Kabel telepon yang menyambungkan kita dengan Tuhan. Mungkin kalau sekarang di Belanda, seperti kita mendapat 5G, ya, signal 5G, ya, langsung bus gitu ya, kalau berkomunikasi. Intermezzo sedikit, zaman dulu belum ada smartphone, mau komunikasi dengan keluarga di Indonesia susah ya. Dulu pacarannya pakai surat menyurat ya, nggak ada WhatsApp, ya, pakai email gitu ya. Zaman sekarang udah tinggal kirim, sudah langsung nyampe. Nah itu seperti waktu kita terima Roh Kudus, seperti mendapat kawat yang langsung menghubungkan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Ikatan kasih itu menjadi sesuatu yang sempurna, yang buat kita punya relasi dengan Tuhan. Dan ini di luar apa yang para murid bayangkan sebelumnya. Mungkin tidak mengharapkan, tidak membayangkan itu. Ternyata Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Dan melalui pribadi ini, banyak hal mulai berubah dalam diri para murid setelah mereka menerima Roh Kudus dan setelah memiliki relasi
dengan Roh Kudus. Nah, waktu itu ada 120 orang berkumpul. Yang terjadi adalah mereka mendengar suara seperti angin dari surga. Lalu kemudian mereka melihat ada seperti lidah-lidah api yang turun ke atas mereka. Kemudian setelah itu mereka mulai berbicara dengan berbagai bahasa asing. Ya ibaratnya saudara nggak perlu imber kering ya, langsung lulus tes level B2 ya. Nah itu yang terjadi pada para murid, mereka langsung bisa berbahasa asing. Dan orang-orang yang mendengarkan mereka juga ternyata datang dari banyak negara. Ya seperti kita gitu ya. Mungkin kalau pulang ke Indonesia nggak cuma dari Eropa, Belanda, tapi banyak negara lain berbicara bahasa macam-macam yang lahir di sini ya. Lahir di sini nggak bisa bahasa Indonesia lagi. Itu sama seperti orang Yahudi perantauan yang pulang ke Yerusalem. Waktu itu mereka bicara bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, Mesopotamia, bahasa Kapadokia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, dan banyak lagi. Dan mereka bisa mendengar berita Injil itu dalam bahasa ibunya, dalam bahasa masing-masing. Nah saudara, mari kita amati. Dari peristiwa ini, ada 3 peristiwa dalam peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus. Yang pertama, ada apa? Melihat. Mereka melihat seperti lidah api turun dari surga. Lalu mereka apa? Mendengar suara angin. Dan setelah itu mereka paham, mengerti dalam bahasa ibunya. Kalau saya bicara dalam bahasa Belanda, ke mereka yang lahir di Belanda, itu lebih maknyus di hati, betul? Ya. Als ik in Nederland spreek, dan het is voor u makkelijker. Tapi kalau buat orang Indonesia, saya bicara dalam bahasa Indonesia lebih masuk ke hati daripada kalau saya bicara bahasa Belanda. Betul ya? Nah, jadi mereka bisa mengerti dalam bahasa masing-masing. Nah, kemudian respons orang terhadap peristiwa itu juga ada 2 hal. Respons orang-orang yang menyaksikan dan mendengar. Yang pertama adalah apa? Curiga dan tidak suka, dengan mengatakan penghakiman gitu ya. Jangan-jangan mereka itu sedang mabuk, terlalu banyak minum alkohol tuh pagi-pagi ya, langsung mabuk, langsung bicara bahasa asing. Waduh, kalau minum alkohol bisa bikin bahasa Belanda enak ya, nggak usah berkering kursus ya. Mabuk bisa ngomong bahasa Belanda gitu kan. Tapi bukan, seharusnya bukan itu yang terjadi. Nah yang kedua, respons yang kedua adalah apa? Orang merespon positif terhadap peristiwa itu, lalu mengatakan saya ingin mendengar lebih banyak. Ya, selamat datang. Mendengar lebih banyak, sehingga bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami lakukan? Nah saudara, kedua respons ini, yang satu curiga, menolak, mengatakan oh ini orang gila, orang mabuk gitu ya. Yang kedua, saya mau dengar Injil lebih banyak, saya pengen tahu lebih banyak. Itu selalu ada, selalu muncul pada waktu kita memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dengan kuasa Roh Kudus pasti tetap ada 2 respons ini. Yang satu curiga dan menolak, yang kedua pengen tahu lebih banyak, merespon. Jadi normal dan alamiah. Kalau kita membagikan Injil, lalu respons orang terbagi menjadi 2. Respons yang pertama menolak dan mencurigai Injil, atau respons kedua haus mendengar lebih banyak tentang Injil yang diberitakan melalui tanda-tanda Roh Kudus, bahkan terjadi mujizat ya. Respons orang tetap bisa ada 2. Nah, meskipun tidak semua orang bisa menerima berita Injil dengan hati yang terbuka, tapi kuasa Roh Kudus yang turun pada para murid itu, para murid kan tadinya takut, bingung. Tapi tiba-tiba setelah turun Roh Kudus jadi pengkhotbah hebat hari itu. Bisa ngomong di depan ribuan orang
dan punya karisma. Ada kuasa waktu mereka berkhotbah. Lalu dari berita Injil itu ribuan orang bertobat. Dan terjadilah kebangkitan rohani dan gereja yang pertama lahir. Ada 3.000 orang bertobat hari itu. Nah sekarang ini kalau kita lihat di Eropa, banyak orang menganggap Eropa itu sudah mati secara spiritual, betul tidak? Saudara mungkin juga berpikir sama ya, kekristenan di Eropa sudah mulai mati. Orang-orang yang percaya Kristus, mungkin kita juga, rindu ada kebangkitan gereja. Ada perubahan ya, ada kebangkitan kekristenan di Eropa. Nah pertanyaan saya, sebenarnya apa yang hilang di Eropa ini? Dari gereja-gereja di Eropa? Atau apa yang sebenarnya gereja di Eropa tidak lakukan? Atau yang kita tidak lakukan di sini? Apa yang kita kerjakan? Atau apa yang tidak kita kerjakan di sini? Sehingga kok apa yang terjadi di gereja mula-mula itu tidak kita lihat di Eropa. Pertumbuhan, ya, pertobatan yang besar itu. Nah sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat Alkitab lagi. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan para murid hari itu. Yang pertama, yang mereka lakukan apa? Menunggu dan berdoa. Menunggu dan berdoa. Yang kedua, mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan itu yang membuat mereka berani memberitakan Injil dengan penuh otoritas rohani. Lalu kita melihat juga apa yang terjadi pada mereka waktu Roh Kudus hadir hari itu. Yang pertama apa? Mereka mendengar, lalu mereka melihat, dan mereka mengerti. Setelah itu respons orang lain terhadap mereka apa? Satu, mereka menghakimi para murid, jadi mereka dihakimi para murid atau ditolak. Dan yang kedua, orang haus lebih banyak mendengar berita yang kita bagikan. Nah, coba kita masing-masing perhatikan hal ini dalam hidup kita atau dalam gereja kita sekarang. Pertanyaan saya pada saudara, apakah saudara punya ruang atas? Ruang atas ini bukan cuma ruangan ya, tetapi tempat waktu di mana kita selalu menunggu Tuhan dalam doa. Sebelum kita melayani atau sebelum kita bertindak. Lalu apakah kita bisa mendengar suara Tuhan, melihat Dia, dan mengerti Roh Kudus waktu kita menanti dalam doa? Kalau iya, kalau saudara jawab, iyalah, saya mengalami Roh Kudus, saya mengerti firman Tuhan dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalau betul, apakah saudara berani memberitakan Injil dengan otoritas dari Roh Kudus? Apakah saudara berani ditolak waktu membagikan berita ini lebih banyak kepada orang lain? Berani ditolak tanpa sakit hati ya? Henry Nouwen, salah satu penulis favorit saya juga, dia mengatakan atau menuliskan dalam bukunya bahwa sebenarnya doa itu menjaga kita supaya kita tidak terjebak dalam situasi di mana kita harus melompat dari satu situasi ke situasi yang lain atau masalah satu dengan masalah yang lain dengan cepat, urgent ke urgent tiap hari. Sehingga akhirnya kita sibuk tapi menjadi terasing dari hati kita sendiri dan terasing dari hati Tuhan. Nah doa yang buat kita diam itu membuat kita merasa at home, ada di rumah, at home. Menjadi berakar, merasa aman pada waktu kita bahkan dalam krisis. Bahkan pada waktu dikelilingi bahaya, perang. Atau harus pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam ketidakpastian. Berdiam menanti Tuhan dalam doa, itu akan buat kita bisa mendengar suara Tuhan, melihat kehadiran Dia, bahkan mengerti isi hati Tuhan. Nah waktu saya melayani di Maastricht, lama sekali ya, mungkin 12 tahun yang lalu, saya melayani
salah satunya Studentenvereniging dari Christelijke Studentenvereniging di Maastricht. Terus mereka itu dapat satu gedung tua yang nggak pernah dipakai, itu punya pemerintah kota. Terus mereka boleh pakai gedung itu. Nah, jadi mereka boleh renovasi, cari investor untuk renovasi gedung, terus di atasnya dibikin kamar-kamar, terus dibikin ruang persekutuan dan sebagainya. Nah, mereka bekerja sama dengan para investor untuk merenovasi gedung itu menjadi rumah persekutuan. Lalu saya sarankan mereka gini, Tuhan sudah memberi kamu gedung itu, gimana kalau kamu beri satu ruang untuk dia, ruang doa. Tapi pengurusnya ragu-ragu, karena dananya nggak cukup. Kalau satu ruang dipakai ruang doa kan nggak bisa disewakan buat student kamar. Nanti pengembalian dananya nggak bisa cepat. Terus saya bilang berdoa sampai detik terakhir. Saya bilang kepada pengurus mereka harus berdoa menanti suara dan jawaban Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan saja bisa memberi gedung ini, kenapa kamu tidak bisa mendedikasikan satu ruang untuk dia? Apakah Tuhan tidak bisa menyediakan ruang yang dipersembahkan untuk dia? Nantikan dalam doa. Lalu mereka pun mengikuti nasihat saya, mereka berdoa, beneran berdoa nih, berdoa sungguh-sungguh. Dan betul, detik-detik terakhir waktu pengambilan kontrak, sebelum penandatanganan kontrak, hari itu sebelum menandatangani kontrak, Tuhan bertindak. Tiba-tiba ada orang yang memberi dana. Tuhan mengirimkan dana di luar bayangan mereka di detik-detik terakhir. Lalu forsiternya ya, telepon saya, mengabarkan berita sukacita itu. Waktu itu pun saya juga sedang menunggu dalam doa, karena waktu itu saya tidak bisa atau dalam kemungkinan tidak bisa melanjutkan pelayanan dengan IFES. Waktu itu menunggu ya dalam ketidakpastian. Menunggu dalam doa di ruang atas itu pasti akan menghasilkan kesempatan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa melihat Dia secara pribadi dan merasakan karya dan tanda-tanda kehadiran Roh Kudus secara nyata dalam hidup kita. Contoh lain, waktu saya sangat kelelahan dan hampir burn out dalam pelayanan saya berdoa, Tuhan, saya sangat lelah sekali di Belanda ini ya, tidak tahu harus berkata apa-apa lagi pada Tuhan. Saya cuma ingin dipeluk. Lalu saya diam karena nggak bisa ngomong apa-apa dalam doa saya. Jadi saya cuma menunggu Dia dalam diam. Kemudian tiba-tiba saya merasakan hal yang luar biasa terjadi. Karena saya seperti merasakan kehangatan yang luar biasa di dalam diri saya, mengalir dalam tubuh dan hati saya. Dan waktu itu saya sungguh merasa Tuhan sedang memeluk saya. Baik secara fisik, jiwa, dan roh. Dan dalam suasana yang begitu hangat itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali menangis dan cuma bilang, thank you God. Thank you Father, thank you Lord, terima kasih, dan menangis, itu saja. Tapi itu saja sudah luar biasa sekali rasanya ya. Dan ini yang saya maksud dengan menanti Dia dalam doa, itu bisa membuat kita mendengar Dia, membuat kita melihat Dia, dan membuat kita mengerti isi hati Tuhan untuk kita. Menunggu dalam doa itu bukan buang-buang waktu, ya. Menunggu saja, kan katanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi saya bilang menunggu dan berdoa. Be still and pray, wait for the Lord. Menantikan Roh Kudus tidak pernah merupakan waktu yang sia-sia. Karena hal baru, gerakan baru, pertumbuhan rohani, lompatan iman yang besar, itu hanya terjadi pada waktu saudara mau menunggu Roh Kudus dalam doa. Bahkan saya bisa berani bilang, kalau kita tidak mau menunggu Roh Kudus dalam doa,
tidak akan ada kelahiran gereja, tidak akan ada kebangkitan gereja. Gereja yang mula-mula. Kita perlu punya ruang atas ini. Tempat di mana kita bisa bersama-sama berdoa, menunggu kedatangan Roh Kudus. Maksud saya ruang atas ini nggak harus bangun ruang atas ya, tetapi tempat di mana kita berkumpul untuk berdoa. Tanpa menantikan Roh Kudus dalam doa, tidak akan ada kuasa rohani dalam pelayanan kita. Tidak akan ada perubahan dalam diri kita, atau perubahan jemaat bahkan, dan tidak akan ada pertumbuhan yang radikal dalam gereja. Prinsip yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita pribadi, dalam relasi kita pribadi, baik dengan Tuhan maupun relasi satu sama lain. Tanpa menyediakan waktu khusus untuk berdoa, menantikan Tuhan, maka tidak akan ada ruang transformasi sebenarnya. Tanpa menantikan Roh Kudus dalam doa, tidak akan ada pemulihan nyata yang memunculkan persekutuan rohani yang dalam. Tidak ada pertumbuhan iman dalam komunitas. Karena apa? Pemulihan itu terjadi lewat doa sebenarnya. Ruang atas adalah hal yang mutlak diperlukan bagi pertumbuhan relasi, baik dalam jemaat atau pertumbuhan gereja dalam kualitas maupun kuantitas. Dan dibutuhkan dalam transformasi spiritual. Apakah ada ruang doa dalam kehidupan saudara? Mari mulai sekarang kita luangkan waktu untuk menanti Dia dalam doa di ruang atas ini. Supaya kita bisa melihat, mendengar, dan mengerti suara Roh Kudus. Betapapun sibuknya saudara, semakin sibuk artinya semakin saudara harus diam menunggu dalam doa. Mari kita berdoa. Ratu sama Bina. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan kepada kami. Biarlah kami mau menundukkan diri, membuka hati untuk menerima Roh Kudus, tapi juga mendengar suaranya, sehingga kami boleh melihat Tuhan secara pribadi dan mengalami sendiri apa itu punya relasi dengan Tuhan secara pribadi, bahkan mengerti isi hati Tuhan secara pribadi. Karena ketika kami melayani, sibuk melayani, tanpa mau menantikan Tuhan dalam doa, maka pelayanan itu adalah pelayanan yang kering, tanpa kuasa. Tapi jika kami mau menantikan Tuhan, membuka hati dalam doa, dan menerima pimpinan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, meskipun kami ditolak oleh orang lain yang kami layani, tapi kuasa Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami, bahkan lebih dari itu. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Dan ketika ada orang yang haus untuk mendengar firman Tuhan, kami siap untuk menolong orang itu dengan kuasa dari Roh Kudus. Supaya sungguh pertumbuhan terjadi dalam hidup kami dan dalam jemaat kami. Kami mau meluangkan waktu untuk mendengar suaramu dalam doa yang mendengar. Doa hening menantikan Tuhan. Onze Vader in de hemel, dank u wel voor uw geest. Dat u aan ons heeft gegeven. Wij willen luisteren naar u. En wij willen ontvangen de kracht van de Heilige Geest. En we willen u volgen. Elk moment. En we willen u luisteren in onze gebed. Elke dag. En we bidden in Jezus' naam. Amin.
Mari kita sambut dengan menyanyikan dari NKB 104, firman Tuhan tadi, apinya berkobar dalam hatiku. Berkorban dalam hatiku, pikiran karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, mulia Tuhanku. Haleluya berlambang, Yesus Raja yang benar. Apinya berkorban dalam hatiku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita sama-sama berdiri, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ik zal in het Indonesisch bidden en daarna bidden we samen in het Nederlands Onze Vader. Mari kita berdoa, laten we samen bidden. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menghadap hadirat-Mu kembali untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di dunia ini dan juga hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya, misi Tuhan di dunia dengan kuasa Tuhan dan dengan menundukkan diri di bawah perintah Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kami mau. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia dan Belanda. Berkati Presiden, Prime Minister, Kabinet, Parlemen. Tuhan berkati mereka yang duduk di dalamnya. Dan biarlah mereka takut akan Tuhan. Dan memperjuangkan apa yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa juga untuk pergumulan di dunia di mana ada peperangan, kekerasan, ketidakadilan, bencana alam. Untuk negara-negara yang sedang bergumul seperti di Syria, di Afghanistan, di Iran, di Pakistan, di Afrika Timur dan Afrika Tengah. Biarlah Tuhan memakai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada untuk membawa pengharapan di tengah tempat-tempat yang gelap, yang tanpa pengharapan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk membawa berita anugerah sehingga mereka yang hidup, yang sudah menderita dan kehilangan harapan boleh melihat kembali terang. Kami berdoa juga untuk mereka yang tertindas, yang dikejar-kejar, yatim piatu, janda duda, dan orang lain yang sakit dalam proses pemulihan. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga hidup dan bekerja dan berkarya dalam kehidupan mereka. Terutama untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ademar Paung, Ibu Paula Beer, Ibu Sinta Sutisna, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Liam, Bapak Will Mostart, Bapak Adrian Sumampo, Bapak Otto Ruh. Biarlah Tuhan menjamah mereka secara fisik, secara rohani, secara mental,
sehingga pemulihan terjadi dan lebih dari itu mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi dan relasi dengan Tuhan makin diperdalam. Kami bersyukur untuk mereka yang berulang tahun, terutama Ibu Yolanda Van Hovelen, Bapak Bobby Nelwan, Valentino Aipasa, dan Ibu Aprilia de Rover. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan sudah anugerahkan pada mereka, dan biarlah tahun yang baru itu menjadi tahun berkat, dan Tuhan terus memakai hidup mereka untuk memberkati banyak orang. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, terutama Ketua Sinode Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarganya, Bapak Jack Barukana dan Segri, juga para majelis dan pengurus GPN setempat baik di Almere, Arnhem Gelderland, Amsterdam Zuidoost, Voorburg, dan Zwolle, dan seluruh jemaat GPN. Biarlah Tuhan berkati setiap pengurus, setiap anggota, supaya masing-masing bertumbuh secara rohani sesuai kehendak Tuhan, dan terus terjalin kasih persekutuan, kesatuan hati di antara mereka, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan berjemaat dan kehidupan sehari-harinya. Kami bersyukur kami boleh berdoa, dan semua itu karena anugerah Tuhan yang kami dapat dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tibalah saatnya untuk memberi persembahan. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama menyanyi dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar yang indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kecukupan yang sudah Engkau berikan pada kami sampai dan saat ini. Biarlah apa yang sudah kami berikan sebagian ini dapat Engkau berkati dan menjadi pelayanan di gereja-Mu di Amsterdam Zuidoost maupun dimanapun kami berada. Berkati ini semua ya Bapa, dengar sepurakan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara,
Kita tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Assisten, silahkan duduk. Warta Jemaat pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 April 2024. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus dan Majelis Gereja PRK Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Betty Ciptasari yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Mardikali atas iringan musiknya dan kantoria. Minggu depan, hari Minggu tanggal 14 April, kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi, akan diadakan di gedung Nieuwstad Kerk ini dan akan dimulai seperti biasa pukul 9.30 pagi. Pengumuman berikutnya dalam rangka kerjasama dengan Program Biro Amsterdam Zuidoost, disingkat PBAZO, maka dimulai bulan April 2024 tanggal 15 minggu depan, GPN Amsterdam Zuidoost akan mengkoordinir acara Indonesia Maaltijd voor Buurtbewoners yang akan diadakan setiap hari Senin sore jam 5 sore sampai dengan jam 19.30 di Buurthuis Geen, Wisseloord 83 Amsterdam Zuidoost. Setiap hari Senin. Jadi yang ingin hadir silahkan dengan sukacita kita akan bersama-sama merayakannya. Flyer dapat diadakan di pintu keluar nanti. Kemudian beberapa berita sukacita yang berulang tahun di tengah kita, Ibu Yolanda van Heuvelen gefeliciteerd dan Ibu Aprilia de Rover Kaicili. Untuk itu kita ada sedikit kembang, dus graag naar voren, gefeliciteerd, God zegen, nog vele jaren. Akan diberikan oleh Ibu Majelis Ibu Lydia Saitapi. Ja, komt u maar voren. Iedereen feliciteer u. Oké. God zegen, nog vele jaren namens ons allemaal. Ja. En nog eentje voor de heer Bobby Nelwan. Hè? Ja,
And we can over heaven. An Bapak Norman, ya. Graag onze groeten aan hem. Ya, juga pada Ibu Aprilia, kembangnya besar jadi nanti aja ya. And ook nog een berita sukacita hari ini ada sumbangan makanan maaltijd dari Ibu Aprilia untuk kita nikmati bersama-sama. So, selamat menikmati. Selamat ya. Oke, demikian Warta Jumat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tes. Tes. Nyala.